corazón. Penelitian ini mengambil judul pengaruh bullying terhadap perkembangan kemampuan sosial di siswa di SMA Negeri 4 Karawang. Tentang bullying dikarenakan isu ini sangat relevan dalam konteks sosial dan psikologis. Penelitian tentang bullying dapat membantu memahami penyebab, dampak, serta strategi pencegahan yang efektif. Selain itu, memberikan kesadaran lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya mengatasi masalah ini dalam berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, dan online. Mengambil judul tentang bullying di SMA penting karena SMA adalah masa di mana interaksi sosial terhadap antar remaja berkembang pesat. Bullying di SMA dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan sosial siswa, serta mempengaruhi lingkungan belajar secara keseluruhan. Penelitian ini, bullying di SMA dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor risiko, mencari solusi, dan meningkatkan kesadaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang... Halo, di sini saya akan menjelaskan poin B tentang mengembangkan rencana pemerintah untuk mengatasi kasus bullying yang ada di sekolah. Poin pertama adalah tentang penelitian dan pemahaman. Maksudnya itu di sini lakukan penelitian mendalam untuk memahami prevalensi, jenis, dan faktor-faktor yang menyebabkan kasus bullying di berbagai lingkungan termasuk di salah satu sekolah SMA. Nah, poin kedua adalah tentang pendidikan dan kesadaran, yaitu dengan cara tingkatkan pendidikan, kesadaran tentang bullying di kalangan siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah. Nah, ini tuh bisa dilakukan melalui program pendidikan, seminar, dan kampanye publik. Yang ketiga adalah tentang kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan dan prosedur yang dimaksud adalah segera buat atau perbarui kebijakan sekolah yang jelas dan prosedur penanganan kasus bullying. Nah, pastikan bahwa setiap sekolah itu memiliki prosedur yang dapat diakses dan dipahami oleh stakeholder. Nah, poin keempat yaitu pelatihan untuk tenaga pendidik. Nah, dimaksudnya itu kayak berikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengenali tanda-tanda bullying dan cara intervensi yang efektif dan bagaimana mendukung korban dan pelaku. Oke, jadi sini saya akan melanjutkan Sabrina pada poin selanjutnya dalam upaya bagaimana sih cara mengembangkan rencana pemerintah untuk mengatasi kasus bullying. Nah, pada poin keempat ini yaitu pelatihan untuk tenaga pendidikan, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengenali tanda-tanda bullying, cara intervensi yang efektif, dan bagaimana mendukung korban dan pelaku. Lalu pada poin kelima ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Dengan cara melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying. Ini bisa melalui pertemuan orang tua, kerjasama dengan organisasi masyarakat, atau kampanye kesadaran di lingkungan sekitar. Lalu pada poin keenam ada intervensi dan dukungan. Sediakan sumber daya dan dukungan psikologis bagi para korban bullying, serta pelatihan rehabilitasi bagi pelaku. Pastikan adanya mekanisme untuk melaporkan dan menanggapi kasus bullying dengan cepat dan efektif. Lalu pada poin terakhir ada evaluasi dan pemantauan, yaitu dengan melakukan evaluasi secara teratur terhadap keefektifan program dan kebijakan anti-bullying yang diterapkan, serta gunakan data dan umpan balik untuk terus meningkatkan pendekatan pencegahan dan intervensi. Nah, dari kesimpulan semua poin tadi yang sudah saya dan Sabrina sampaikan, yaitu melalui pendekatan yang konferensif dan kolaboratif, pemerintah dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa di sekolah. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya itu kita menggunakan pakai metode kuantitatif. Nah, kita itu pengen menyelidiki masalah atau tidaknya ada atau tidaknya di SMA Negeri 4 Karawang. Nah, khususnya di perkembangan sosialnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui
individu diterima atau tidaknya di kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk teknik penelitiannya ini pakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, untuk data yang dikumpulkannya itu pakai kuesioner atau berbentuk Google Form dengan probability atau random sampling ya tekniknya. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial di SMA Negeri 4 Karawang di kelas 11 dan kelas 12 dinyatakan perkembangan sosialnya tinggi dengan sebanyak 36 responden dengan 5,83% dinyatakan baik perkembangan sosialnya. Untuk mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh salah satu sekolah yang ada di Karawang ialah SMAN 4 Karawang. Bagaimana langkah-langkah berikut yang bisa diikuti? Yang pertama ialah ada identifikasi kebijakan yang sudah didukung. Di mana seperti yang sudah ditentukan kebijakan spesifik yang sudah didukung oleh sekolah, seperti sekolah tersebut memiliki kebijakan anti-bullying di sekolah. Yang kedua ialah dukungan dalam lingkup sekolah, seperti yang sudah ditandatangani oleh seluruh siswa secara offline yang mendukung kebijakan tersebut. Bagaimana kita sebagai warga negara bisa untuk menulis surat dukungan kepada siswa tersebut. Yang ketiga ada evaluasi. Setelah mengimplementasikan langkah-langkah tersebut dilanjutkan dengan perkembangan dan evaluasi efektivitasnya. Jika perlu, sesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dan situasi yang terbaru. Dengan langkah-langkah ini, warga negara dapat secara efektif mempengaruhi pemerintah untuk menerima dan mengimplementasikan kebijakan yang sudah didukung oleh sekolah tersebut. Salam psikologi. Metode